الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah Jumat yang sangat berbahagia, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan sholat 2 rakaat ketika melihat terjadinya gerhana matahari. Sesuai dengan prediksi, maka gerhana matahari akan terjadi insya Allah pada hari Rabu yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat gerhana matahari dilakukan secara berjamaah, di masjid, di tempat-tempat umum, dan di pusat-pusat keramaian. Sholat 2 rakaat dipimpin oleh seorang imam dan memiliki perbedaan dengan sholat sunat lainnya. Sholat gerhana yang 2 rakaat terdiri atas 2 kali ruku. Seorang imam memimpin sholat gerhana setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah yang di dalam riwayat hadis dikatakan Nabi membaca surah yang sangat panjang. Setelah itu Nabi melakukan ruku, melaksanakan ruku. Setelah bangkit dari ruku kembali membaca Al-Fatihah dan membaca surah. Setelah itu ruku untuk kedua kalinya, lalu bangkit untuk i'tidal, dan setelah i'tidal kedua langsung sujud, turun untuk sujud seperti biasa juga 2 kali sujudnya. Sujud pertama duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, setelah itu bangkit kepada rakaat yang kedua dan melaksanakannya sama dengan rakaat pertama, 2 kali ruku dan sujudnya seperti biasa juga 2 kali. Setelah itu mengucapkan salam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan salat gerhana sepanjang waktu gerhana, dan tentu saja kita tidak bisa memprediksi berapa lama gerhana akan terjadi. Namun semakin lama semakin baik. Apabila melaksanakan salat gerhana dengan lama, maka itu lebih baik. Dan setelah pelaksanaan salat gerhana boleh diikuti atau boleh dibarengi dengan khutbah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memimpin salat gerhana, Nabi menyampaikan khutbah, pidato kepada orang-orang yang ikut melaksanakan salat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan sesama umat manusia agar supaya kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dari tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada mereka berupa gerhana itu. Apabila waktu gerhana belum selesai sedangkan salat sudah selesai, khutbah pun sudah selesai, maka tetap dianjurkan untuk berzikir, berdoa, beristighfar sebanyak-banyaknya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatadarra'u, kembali kepada Allah, istighfar, banyak berdoa, banyak berzikir, hatta yanjaliya ma bikum, hingga waktu gerhana itu telah selesai, kata Nabi, hingga gerhana itu selesai. Inilah yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak dianjurkan atau disunahkan hal-hal yang lain, baik yang bersifat tidak punya dasar, yang bersifat khurafat, atau yang bersifat takhayul. Tidak boleh memandang langsung kepada gerhana, tidak boleh menunjuk gerhana, melihat gerhana dari air yang disimpan di tempat-tempat penampungan air dan sebagainya, atau memukul dan membunyikan semua alat-alat yang bisa menimbulkan suara, sebab ada anggapan bahwa gerhana matahari terjadi karena ada seekor naga yang menelan matahari, katanya seperti itu. Semua ini adalah takhayul, semua ini adalah khurafat yang tidak bisa dipercaya. Kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramaikan masjid-masjid untuk melaksanakan sholat. Tempat-tempat yang dilaksanakan sholat gerhana, mari kita penuhi, mari kita ramaikan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita untuk kembali kepadanya. Perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang mau untuk menjadi hamba-hambanya yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang mau dekat kepadanya, dan kita adalah orang-orang yang komitmen untuk menjalankan agamanya di atas muka bumi ini. Semoga dengan hal itu semua Allah menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita sekalian.